Ya, mata kuliah interpreting ya. Mata kuliah interpreting, oke. Pada hari ini, seperti terjadwal, kita akan berusaha menerjemahkan secara lisan atau interpreting pada tataran kalimat, yaitu kalimat sederhana. Kalimat yang terdiri dari satu subjek, satu verba, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, siapa yang duluan? Silakan. Seperti biasa, kamera di depan semuanya. Ya, silakan. Siapa yang duluan? Boleh Pak duluan? Ya, silakan. Ya, Rizky. Ya. Boleh duluan, Ki. Hah? Ya. Lu duluan aja. Okay. I know it's hard to do. Aku tahu ini sulit untuk dilakukan. I want to see a sky. Aku ingin melihat langit. I was here yesterday. Aku di sini kemarin. I go to the zoo. Aku pergi ke kebun binatang. Give me that key. Berikan aku kunci itu. He's gone. Dia laki-laki hilang. I'm just joking. Aku hanya bercanda. She's working. Dia perempuan sedang bekerja. They're amazing. Mereka luar biasa. Zeki is a good man. Zeki adalah laki yang baik. That's all. Oke, ya oke, very quick. Yang he atau she itu nggak usah disebutin laki-laki atau perempuan, ya nggak usah ya. Nanti kan pada realnya kan akan berkonteks ya, akan berkonteks. Ini nggak usah. Dia laki-laki sedang kan berkonteks gitu kan. Ini kita kan lagi sebenarnya lagi latihan saja kalimat ya. Nanti kalau kalimat pasti ada konteksnya, apakah dia laki-laki perempuan. Nah. Oke, tadi pertama apa Rizky? I know it's hard to do. Itu kalimat kompleks ya. Udah satu subjek, ada anak kalimatnya. Tapi it's okay. Oke, switch version silakan. 5 minutes ya. 5 minutes. Lagi azan. 5 minutes. 5 minutes break. Okay, sir.
Oke, kita lanjutkan lagi, silakan. Okay. John is a plumber. John adalah tukang pipa. My college friends are amazing. Teman-teman kampusku luar biasa. The weather is nice today. Cuacanya bagus hari ini. Rizky is a good listener. Rizky adalah pendengar yang baik. The time keeps running. Waktunya terus berjalan. Krakatau mountain was erupting. Krakatau pernah meletus. I lived in Jakarta. Saya dulu tinggal di Jakarta. I once met him. Pardon me? I once met him. Saya bertemu dia sekali. My clothes are big size. Pakaianku besar-besar. The door is broken. Pintunya rusak. So, Oke. Tadi yang pertama tahu apa, Zeki? John is a plumber. Plumber, jangan plumber, B-nya hilang. Plumber. It's like a climber, bukan climber, bukan plumber, ya. Oh, Plumbing, okay. bukan plumbing. Plumber. In my climbing, bukan climbing. B-nya hilang, ya. Linguistically itu hilang. Baik. Kedua, my college friends are amazing. berikutnya. Rizky is a good listener. Ya, listener tadi apa, Rizky? Pendengar. Dengar ya. When you say I'm listening, ya, listening juga artinya mendengarkan atau menyimak gitu ya. Menyimak ya. I'm listening, aku mendengarkan atau aku menyimak ya. Oke. Berikutnya apa, Jack? Oke. Where is today? Berikutnya. Time keeps running. Ya. Berikutnya. Krakatau mountain was erupting. Oke. Berikutnya apa? I lived in Jakarta. Berikutnya. I once met him. I once met him itu artinya apa tadi, Rizky? Saya bertemu dia sekali. Ya, jangan usah bilang sekali. Once itu pernah gitu aja. Aku pernah ketemu dia, pernah ketemu dia once. Oke, sir. Once. Oke, awal yang bagus ya, cepat. Oke, artinya cepat timingnya, echonya belum selesai sudah masuk terjemahannya. Oke, gesture-nya juga bagus. Oke, yeah, very good, outstanding. Thank you. Next group. Thank you, sir. Bisa. Alisa sama Diandra, Pak. Oke, silakan. Who go first? Kalisa, Diandra. Kalisa duluan. Okay. I'm drawing. Aku sabar. Right. Pardon me? I am so afraid. Sangat takut. They are coming back. Mereka kembali. Aku duduk di lantai. They are studying English right now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. I didn't study yesterday. Aku tidak belajar kemarin. I want a cup of coffee. Aku ingin secangkir kopi. She's beautiful. Dia cantik. He went outside last night. Dia pergi keluar semalam. I always play drum.
Aku selalu bermain drum. That's it. Okay. Do you play drum, Kalisa? Yeah, Do you play drum? I'm sorry. Pardon me. Actually not. Oke. Sebetulnya tadi Kalisa dan Diandra ya. Oke. Switch person, silakan. We went to Jogja yesterday. Pardon? We went to Jogja yesterday. Kami pergi ke Jogja kemarin. My mother is making a cake. Ibuku sedang membuat kue. She loves to read. Dia senang membaca. He doesn't have money. Dia nggak punya uang. My father swims every morning. Ayahku berenang setiap pagi. My brother is playing basketball. Abangku sedang bermain basket. He brings me flower. Dia membawakanku bunga. Yellow is my favorite color. Kuning warna kesukaanku. He cooks dinner. Dia masak makan malam. My dog is sleeping. Pardon? My dog is sleeping. Anjingku sedang tidur. We're done, sir. Oke, Diandra dan Kalisa sebetulnya kecepatannya sama dengan tadi Zeki ya. Zeki sebetulnya sama. Emang karena memang Anda koneksinya kurang baik ya agak sedikit delay. Oke, jadi grup yang pertama dan grup kedua sama-sama bagusnya. Very good, outstanding. Thank you. Next group, silakan. Thank you, sir. Saya Mister Ya, Dimas. Dengan siapa? Alvin. Yes, silakan. Gue dulu. They visited our house. Sorry, pardon. Gue dulu dah. What? Oh, They visited our mereka house. mengunjungi rumah kami. Mary likes Mary suka cats. kucing. Joseph is a good teacher. Joseph adalah guru yang baik. He went to the Dia bar. pergi ke bar. Johnny kicked the Johnny ball. menendang bola. She wanted his money. Dia menginginkan uangnya. He did the job. Dia melakukan pekerjaan itu. My brother goes to barber shop. Saudara saya pergi ke tukang cukur. Josh's friend went to the grave. Teman Josh pergi ke kuburan. That's a Oke, switch person. He opened the door. Udin saw dia the membuka bird. pintu. He Udin painted melihat the wall. burung. Dia mengecat tembok. Jake take a picture. Jack mengambil The plate and gambar. bowl needs to be washed. Piring dan mangkuk perlu He dicuci. playing the piano. Dia sedang bermain piano. Brett rode the bus. Brad naik bus. Jack swam in the pool. Jack berenang di kolam renang. He rode all across the country. Dia berkeliling ke seluruh penjuru Bernie bukit. went to the hospital. Bernie pergi ke rumah sakit. Don't. Oke, kalau tadi yang grup pertama cepat, grup kedua cepat, ini kecepatan. Ya, jadi seolah-olah klien itu memburu penerjemahnya gitu ya. Kliennya
natural aja. Justru yang ngejar itu biar yang ngejar adalah penerjemahnya, jangan klien yang ngejar penerjemahnya ya. Jadi penerjemah yang mengejar klien, jangan klien yang mengejar penerjemah gitu. Ini Dimas masih mengujarkan, Alvin sudah ngomong seolah-olah ya itu kasihan ntar penerjemahnya mati beneran gitu ya. Jangan mengejar. Coba diulangi lagi dari awal untuk Dimas dan Alvin tadi. Alvin, silakan. He opened the door. Dia membuka pintu. Udin saw the bird. Udin melihat burung. He painted the wall. Dia mengecat tembok. Jake take a picture. Jack mengambil sebuah gambar. The plate and bowl need to be washed. Piring dan mangkuk perlu dicuci. He playing the piano. Dia sedang bermain piano. Brett rode the bus. Brett naik bis. Jake swam in the pool. Jack berenang di kolam renang. He rode all across the country. Dia berkeliling ke seluruh penjuru negeri. Bernie went to the hospital. Bernie pergi ke rumah sakit. Ya, kasus tadi Alvin dengan Adimas itu jadi contoh juga, jadi contoh ya. Bahwa kita kan seperti saya katakan ini terjemahan terakhir ya, terjemahan terakhir secara lisan, terjemahan yang paling sukar gitu ya. Karena nih kita tidak hanya berjuang dengan time tapi juga dengan timing gitu kan ya. Kalau time itu terjemahan tulisan kita hubungan dengan time saja, tapi ini dengan time dengan timing gitu. Timing yang benar-benar membunuh gitu ya, karena harus tepat penempatannya. Tadi kalau misalnya ini kita dari yang paling mudah dulu, artinya dari kata, frasa, klausa gitu ya. Kata, klausa, klausa. Ini klausa yang sederhana gitu ya. Dan di situ terlihat terdengar kalau misalnya si klien itu mengejar penerjemah gitu. Itu akan terjadi gitu ya. Terjadi kalau itu terjadi kalau misalnya itu di saat interpreting ya. Interpreting itu ada yang simultaneous translation ya. Simultaneous itu kan simultaneous simultan gitu ya. Kita di itu misalnya Alvin ngomong, Adimas ngomong, Alvin ngomong, Adimas ngomong gitu ya. Kalau masalahnya begini ya. Dalam interpreting itu ya, kalau si penerjemah dengan si klien duduk berhadapan, maka kejar-kejaran itu nggak akan terjadi. Gitu ya. Misal dalam persidangan Anda menerjemahkan, itu berarti penerjemah dan klien duduk berdampingan gitu kan ya, atau hadap-hadapan gitu ya. Itu kejar-kejaran antara klien dengan penerjemah tidak akan terjadi gitu ya. Nah, kasus Alvin dengan Adimas Nurhendro tadi itu di mana ini justru malah si klien seolah-olah mengajar penerjemah ya. Penerjemah yang belum selesai udah muncul lagi. Itu akan terjadi apabila penerjemahnya itu tidak saling bertatapan gitu ya. Bisa saja nanti saat Anda menerjemahkan, seperti yang saya bilang gitu ya, Alvin sebagai klien dia di ruangan sendiri, Adimas sebagai penerjemah di ruangan sendiri gitu ya. Hanya hidup melalui koneksi internet gitu ya. Seperti sekarang ini mungkin lewat Zoom atau mungkin beda ruangan gitu pakai CCTV misalnya ya di ruang meetingnya, lalu di Adimas sebagai penerjemah di tempat operatornya. Ya, itu sudah terjadi ya, Jadi kita harus siap dua-duanya gitu ya. Ya tadi saya menyalahkan Alvin karena ini kita yang paling mudah dulu di sini ya. Tapi nanti prakteknya akan ketemu kayak gitu. Ya, Makanya kalau kita ketemu orangnya aman, artinya dia akan sadar kalau dia diterjemahkan gitu. Otomatis kalau penerjemah belum selesai, si klien tidak akan mulai ngomong gitu ya. Tidak akan memotong, dia masih menerjemahkan lalu klien ngomong, tidak akan terjadi kalau itu kita simultaneous translation atau terjemahan langsung face to face ya. Jadi kasus itu bagus, ini ada kasus, ada contoh, jadi kita bisa tahu, wah bisa terjadi ya, ini seolah-olah jadi malah klien yang ngejar-ngejar penerjemah. Bisa terjadi ya, itu bisa apabila penerjemahannya itu berbeda ruangan ya, Kadang itu misalnya ada juga yang misalnya penerjemah itu memang dianggap mengganggu, ada juga gitu ya. Penerjemah dianggap mengganggu hingga sudah ada dipisahkan dalam ruang saja kan gitu ya. Kalau misalnya katakan bicara 4 mata kan bicaranya 4 mata gitu ya. Kan ya kalau konsep mata kan antara misalnya saya dan kamu gitu ya, 4 mata gitu. Kalau ada orang ketiga
Ada orang keempat yang menerjemahkan kan bukan empat mata dong gitu ya. Walaupun seandainya beda ruangan pun tetap aja nggak empat mata ya, tapi kan lebih fine karena saya nggak melihat wajahnya. Karena gini, sekarang gini logikanya. Kalau Anda bercerita, Anda ingin bercerita sesuatu yang masalah yang pribadi gitu ya, lalu Anda butuh penerjemah gitu ya. Ketika Anda melihat penerjemah Anda sendiri atau melihat penerjemah lawan bicara Anda, mukanya nampak tidak amanah, itu mengganggu juga loh. Ya, Anda pasti merasa feel uneasy gitu ya. Jadi memang banyak juga ya penerjemah akhirnya ditempatkan di tempat yang berbeda gitu ya, berbeda. Jadi pasti kan kayak gitu ya. Nah, seorang penerjemah, saya katakan seorang penerjemah harus rapi, harus tampil rapi, cakep gitu ya, harus cakep, ganteng gitu ya, rapih lah gitu ya. It's how you appreciate yourself ya, bukan karena Anda menghormati orang lain, tapi kalau Anda rapi itu adalah sebetulnya menghormati diri sendiri ya. Karena muroah manusia ada di situ. Gitu. Orang nggak tahu kita lagi lapar atau lagi sakit, orang akan tahu kulitnya saja. Jadi itu yang dijaga. Gitu. Ya, itu penting. Oke, very good. Thank you. Next group, silakan. Siapa? Silakan berikutnya. Saya sama Dinda deh, Pak. Oke, Jian, silakan. Din. Pak, sebelumnya saya mohon izin nggak bisa menyalakan kamera karena error ini kayaknya sistem. Ya, seadanya aja lah, tampil rapidnya aja lah. Udah, saya dulu ya. He smart. Smart. Dia pintar. Kim learns Japanese. Kim belajar bahasa Jepang. She went to the bookstore. Dia pergi ke toko buku. Mary is pretty. Mary cantik. Math is difficult. Matematika itu sulit. I'm going to cut my hair. Aku akan potong rambut. I love cats. Aku suka kucing. Jack goes to school. Jack pergi ke sekolah. The bag is expensive. Tas itu mahal. My mom went to the market. Ibuku pergi ke pasar. Oke. Dan Which person? The train was late. kereta itu terlambat. I dance. Pardon? I dance. Saya menari. Maria goes to campus. Maria pergi ke kampus. Leo eats dinner. Leo sedang makan malam. Jimmy went to the salon. Jimmy pergi ke salon. The baby cries. Bayi itu menangis. Leah ran to the fair as fast as possible. Pardon? Leah ran to the fair as fast as possible. Lea pergi ke pameran secepat mungkin. We ate lobster at the famous chef's restaurant. Kita makan lobster di tempat makan koki terkenal. That shoes are cheap. Pardon? That shoes are cheap. Sepatu merah itu murah. I dislike mint choco ice cream. Aku tidak suka es krim rasa cokomin. That's all, sir. Oke. Ya, very good. Jadi memang kadang ya kita yang dari klien itu juga kadang-kadang memang juga ngomongnya nggak jelas gitu ya. Klien ngomong suka nggak jelas, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Hati-hati saat menerjemahkan simple present dengan simple present continuous atau simple present progressive ya. Itu dua-dua itu kadang-kadang harus disebutkan, kadang-kadang cuek aja gitu ya. Kadang misalnya she's having lunch gitu kan.
Nah, she's having lunch. Dia sedang makan siang, dia. Atau misalnya she's swimming, dia berenang, harus pakai dia sedang berenang, gitu ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang misalnya tadi apa ya? I dance ya. I dance itu kan pakai simple present ya. I dance itu pakai simple present. Sebetulnya bisa bilang saya dansa, atau saya nari, atau saya bisa nari, atau saya bisa dansa, gitu kan ya. Ya, I dance, saya bisa nari, gitu ya. Sebetulnya yang tepat adalah saya bisa nari atau saya bisa dansa, gitu ya. I dance karena present kan, gitu ya. Kalau misalnya I was dancing, ya, I was dancing, saya sedang menari, atau I'm dancing, saya sedang menari. Tidak berarti saya bisa menari. Saya sedang menari bukan berarti saya memang mahir menari. Tapi kalau I dance artinya ya saya bisa nari. Memang that's what you do ya. Anda pasti bisa, gitu ya. Tapi itu saya nggak mau nerangin terlalu detail di sini. Nanti kita ketemu kasus aja, gitu ya. Kapan ing itu memang harus diterjemahkan, kapan tidak, gitu ya. Misalnya I met him, gitu ya. I met him ya. I met him kan tuh kalau secara literal kan saya bertemu dia, ya. Tapi kalau misalnya I met him diterjemahkan dengan saya bertemu dia, apa bedanya dengan I meet him? Sama aja kan? Saya bertemu dia. Masalahnya di keduanya time markernya atau time signal tidak muncul, tidak dimunculkan, gitu ya. Maka time signal itu, time marker itu hadir atau melesap melalui verbanya. Jadi ketika I meet him, saya bertemu dia. I meet him, bertemu dia. Itu bagi hitungan kalau I meet him berarti saya bertemu dia selalu time markernya, ya. I meet, saya selalu bertemu dia. I meet him. Tapi kalau I met him, itu tambahin lah, gitu kan, misalnya menjadi saya pernah ketemu dia, gitu ya. Atau sekasar-kasarnya saya ketemu dia kemarin. Walaupun saya tidak menyarankan I met him, Anda bilang dengan saya ketemu dia kemarin. Ini kemarin menjadi fitnah, gitu kan? Ya kan, I met him. Anda terjemahkan saya ketemu dia kemarin. Benernya adalah bahwa itu memang past, simple past. Kemarin itu adalah simple past, ya. Tapi salahnya adalah Anda fitnah. Bagaimana kalau nggak kemarin? Seminggu lalu, 10 minggu, setahun yang lalu, gitu kan? Jadi paling tidak I met him itu Anda munculkan sosok past, sosok simple past-nya, atau bahwa ini sudah terjadi, maka Anda bilang I met him, saya pernah ketemu dia, pernah berjumpa dia. Ya, artinya juga berjumpanya itu pernah berjumpa. Entah kapan kan nggak jelas kan? Gitu. Sama seperti teks sumbernya, dia tidak ada time markernya. Gitu. Jadi perhatikan hal seperti itu, gitu ya. Jadi kapan itu kapan kadang-kadang jadi kita nggak ditambahin time marker pun, ya nggak ada time signalnya kita tambahin, gitu ya. Tapi nambahin juga jangan berlebihan. I met him, ya sudah, saya pernah bertemu dia. Jangan bilang I met him menjadi saya ketemu dia kemarin. Lah, kemarin ini sudah salah, sudah menyalahi aturan, gitu ya. Jadi penuhi dulu time markernya kalau memang memungkinkan, gitu ya. Tapi jangan lebay, gitu ya. Oke, good. Very good. Next person, next silakan. Berikutnya. Raiza dengan Maula, Pak. Oke, silakan. Siapa dulu, Ja? I sent flower. Saya mengirim bunga. Ana baking bread. Ana memanggang roti. My cats eat fish. Kucing saya makan ikan. I read a novel. Saya membaca novel. Mr. John parked his car. Mr. John parkirkan mobilnya. Joan protect her bag. Joan melindungi tasnya. My phone ringing inside the bag. Ponselku berbunyi di dalam tas. Macaron is made with almond flour. Makaron dibuat dengan tepung roti. Jacob dropped the cake. Jacob menjatuhkan kuenya. The shop sells clothes. Toko itu menjual pakaian.
That's all, sir. Okay, thank you. Switch person. Okay. Don't leave me. Jangan tinggalkan aku. I'm watching Korean drama. Saya sedang menonton drama Korea. Jack calls me every day. Jack menghubungiku setiap hari. Mark is playing with his cat. Mark sedang bermain bersama kucingnya. My mother bought some breads yesterday. Aku membeli beberapa roti kemarin. Karen lives in Canada. Karen tinggal di Kanada. The baby is crying in her room. Bayi itu menangis di ruangannya. My father goes to work. Ayahku pergi bekerja. Chelsea have eaten all the cakes. Chelsea telah memakan semua kuenya. My cousin went to Bali. Aku pergi ke Bali. That's all, sir. Tadi Jack calls me every day apa? Terjemahannya? Jack menghubungiku Jack setiap hari. Ya, calls itu tidak menghubungi ya. Calls itu menelpon ya. Kalau menghubungi kan bisa WhatsApp, bisa Zoom atau apa gitu menghubungi. Tapi kalau misalnya calls itu pasti menelpon, gitu ya. Nelponnya bisa nelpon biasa, atau nelpon WA, pokoknya menelpon ya. Bicara kalau menghubungi SMS aja bisa kok, gitu kan. Atau misalnya WA aja bisa kok, ya. Texting ya bisa, gitu ya. Oke, very good. Berikutnya, silakan. Sudah semua? Belum, saya sama Esther, Pak. Silakan. Otavia. Esther duluan. Duluan ya, Pak. The sun is shining. The sun is shining. Matahari bersinar. I will go. Saya akan pergi. I like eat meatball. Saya suka makan bakso. He loves you. Dia cinta kamu. I play basketball every afternoon. Saya bermain basket setiap sore. My English lesson is difficult. Belajar bahasa Inggris saya susah. You are mine. Kamu milik saya. I give you my heart. Saya memberikan hatiku. Memberikanmu hatiku. Saya suka membaca novel. I like swimming. Saya suka berenang. Sudah, Mister. Oke, silakan. Switch person. We eat sandwiches. Kita makan roti lapis. I like it. Saya suka itu. You come early. Kamu datang lebih awal. She wears diamonds. Dia mengenakan berlian. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Esther is a pretty girl. Esther adalah perempuan cantik. We watch television. Kita menonton televisi. I go to Jakarta. Saya pergi ke Jakarta. My father drinks coffee. Ayahku meminum kopi. She read a novel. Dia membaca sebuah novel. Dancer. Oke. I go to school tadi ya? Octavia, tadi apa sih? Yang ada school-schoolnya? I go to school ya? Iya. Ya. I go to school atau she goes to school atau he goes to school ya, dia pergi ke sekolah atau saya pergi ke sekolah gitu ya.
I go to school itu bisa artinya juga saya sekolah ya. Gitu ya. Bisa artinya sekolah gitu. Jadi artinya I go to school. Jadi misalnya kalau misalnya lu dulu sekolah nggak sih? Did you go to school? Gitu kan? Lu dulu sekolah nggak sih? Gitu. Misalnya ada orang lemot banget gitu ya. Terus Anda bilang, did you go to school? Lu dulu sekolah nggak sih? Gitu ya. Walaupun kata school itu bisa juga jadi verba. Misalnya I school at SMA 54 gitu ya. Ya, SMA 54 ya. I school at, saya bersekolah di gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya tadi banyak beberapa orang menggunakan kata eating ya, she's eating ya, she's eating. Ya nggak ada masalah sih secara tata bahasa mengatakan she's eating gitu ya, she's eating ya. Tapi kalau itu merujuk pada makan pagi, makan siang atau makan malam gitu ya, makan malam gitu ya. Kebiasaan orang Barat itu makannya adalah selalu bareng-bareng gitu, bersama keluarga gitu ya. Kalau di Jakarta kan makannya ya sesempet-sempetnya aja lah. Kalau sempat bareng, nah bareng, kalau enggak ya enggak gitu. Atau misalnya mungkin kita kesempatan barengnya makan malam seperti itu ya. Jadi kalau orang Barat itu nggak pernah misalnya bilang misalnya she's eating gitu, nggak pernah. Kalau misalnya merujuk kepada makanan yang 3 hari sekali itu ya, pasti disebutin gitu. Jadi nggak, paling nggak she's eating kasar-kasarnya she's eating is his lunch gitu, atau he's having his lunch, atau he's having lunch, he's having dinner gitu ya. Pasti ada jelas makan malamnya, makan apa. Jadi makan apanya jelas. Kalau dia he's eating, dia sedang makan apa gitu ya. Secara tata bahasa nggak ada masalah ya. Bahasanya tata bahasa nggak bicara ke situ, tapi secara semantik itu atau secara sosiolinguistik kita harus paham ya. Jadi saya harus kasih tahu ini bagian dari sosiolinguistik ya, karena kita butuh konteks kan, konteks dalam menerjemahkan itu konteks. Tadi di kelas sebelumnya ada kata misalnya she's lying itu artinya apa? She's lying, dia sedang berbohong, atau dia sedang berbaring, ya kan? Bisa aja kan? Karena she's lying in bed, ya, dia berbaring di ranjang di kasur, atau dia sedang berbohong di kasur di ranjang, kan bisa dua-duanya gitu ya. Karena kan kita hanya kalimat lepas tanpa konteks, ya seperti itu. Banyak kata-kata yang ejaannya mungkin bisa berbeda, tapi dibaca sama ya. Lying artinya lying berbaring dengan lying yang berbohong gitu ya. Sama seperti tadi ya, Anda bilang pakaian kan clothes kan sama dengan menutup. Menutup juga dibaca clothes. Ejaannya berbeda, tapi pronunciation-nya sama. Clothes yang arti menutup dengan clothes yang artinya adalah pakaian. Gitu ya. Jadi ya, very good. Nah, bentar. Ini ya. Tadi kalau misalnya kita ada kesalahan misalnya tadi misalnya ada kesalahan misalnya kata ya, kata salah menerjemahkannya, atau mungkin nggak usah salah deh gitu. Biasanya kalau penerjemah itu jarang salah, yang ada hanya kurang tepat ya. Penerjemah itu jarang salah, yang ada hanya kurang tepat. Terutama penerjemah lisan, karena kalau udah menerjemahkan secara lisan pasti kemampuan menerjemahkannya sudah baik ya. Ya, penerjemah lisan itu jarang-jarang salah, tapi yang sering terjadi adalah kurang tepat gitu ya. Kalau misalnya seandainya Anda kurang tepat atau salah gitu ya, yang pertama Anda perhatikan adalah Anda harus poker face. Ya, poker face. Jadi Anda misalnya kalau main poker kan tuh, kenapa saya ambil istilah poker face? Artinya nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi kalau misalnya salah pun ya sudah, mukanya jangan malah misalnya jadi nyengir-nyengir gitu ya, atau misalnya berubah air wajahnya gitu sehingga terbaca oleh klien, jangan kayak gitu. Ya. Jadi cuek aja, udah poker face aja ya. Mau salah kayak mau enggak kayak, termasuk ini ketika Anda menjaga apa yang terjadi di background ya, mungkin Anda lagi sakit perut gitu ya. Sering terjadi adalah kalau penerjemah perempuan wanita ya, perempuan seperti Anda misalnya, ada perempuan jadi penerjemah, yang sering jadi masalah kendala saat Anda menerjemahkan adalah yaitu menstruasi. Ya. Kadang-kadang kan menstruasi bagi seseorang itu, bagi wanita itu kan sangat berat ya. Kalau misalnya menstruasinya wajar gitu, sakit-sakit dikit lah, mulus dikit lah, ini ada yang sampai lemes gitu ya. Nah itu hati-hati ya. Jadi ini tetap harus poker face tuh, nggak boleh menunjukkan itu. Gitu. Seandainya muka Anda pucat pun juga harus tetap tampil cantik, tetap tampil tampan gitu ya, karena that's your money gitu ya. Nah, jadi kalau buat kesalahan gitu ya, atau ada kata yang tidak tepat, maka Anda pertama adalah poker face.
Jangan ketahuan, salah tuh pasti kan. Kan kita bisa membaca mimik orang. Oh, salah tuh cuman itu ya. Atau nggak yakin tuh, mukanya berubah. Jangan, poker face. Setelah itu baru lakukan patching. Patch itu adalah tambalan. Tambal ban itu kan tire patching ya. Tire patching, patch tambalan kayak koyok gitu juga bilang patch gitu ya. Diction ini pilihan kata atau diksi ya. Nah, jadi diction patching. Jadi kalau misalnya Anda melakukan kesalahan terhadap satu kata gitu ya, dan Anda ingat itu tidak salah atau tidak tepat gitu ya, maka pertama adalah poker face ya, cuek aja, like nothing happen gitu ya. Nanti apabila Anda ketemu kata yang tadi salah diterjemahkan, ubahlah ya. Ini patching namanya, ubah. Ingat-ingat gitu ya, ubah ya. Nah, saat Anda melakukan kesalahan itu patching itu ya, kesalahan, tangan Anda sudah mulai melakukan note taking gitu ya. Note taking, artinya mencatat tuh yang kata yang tadi salah tuh apa, gitu ya. Kalau munculnya nggak jauh dari yang saat Anda buat kesalahan. Kalau munculnya 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, kan lama 10 menit ya. Jadi Anda harus note taking, mencatat ya, mencatat. Nah, bagaimana kita mencatat sesuatu itu dalam interpreting sementara waktu cepat, gitu ya, waktu cepat. Interpreting gimana dulu, gitu ya. Kalau misalnya interpreting adalah simultaneous, kayak sekarang kita nih gitu ya, menerjemahkan dia klien ngomong, lalu penerjemah ngomong, klien ngomong, penerjemah langsung, itu simultaneous, hampir tidak ada waktu untuk menerjemahkan gitu ya. Note taking itu makanya kita harus belajar seperti kalau orang bermain drum, kalau cowok pasti ada yang main drum atau di sini ada pemain drum gitu, itu pasti bisa membedakan ya. Tangan kanan geraknya apa, kiri apa, kaki kanan, kaki kiri itu gerak berbeda semuanya. Gitu, itu main drum. Sama seperti dengan mulut Anda berbicara, kuping mendengarkan, tangan mencatat, gitu ya. Berbeda-beda. Nah, cara kita mencatat itu seperti apa? Mencatat dengan note taking itu ya. Saya sarankan Anda bawa alat tulis sendiri, gitu ya, alat tulis sendiri ya. Kalau misalnya pakai handphone, boleh nggak Pak? Ya boleh saja, tapi handphone yang bagaimana dulu, gitu ya. Yang paling mudah adalah Anda membawa buku catatan gitu ya, catatan yang ya artinya yang biasa lah ya, catatan yang buat Anda nyaman saja lah, ya. Nggak terlalu besar tapi nyaman gitu, ukuran saku. Yang penting Anda bisa menulis gitu ya. Kalau Anda tanya, Pak, kalau misalnya pakai handphone bagaimana gitu ya. Ingat, kemampuan Anda mengetik tidak akan pernah secepat Anda menulis. Bagaimanapun, kemampuan Anda mengetik tidak akan pernah sama dengan kecepatan Anda menulis gitu ya. Dalam tanda petik. Maksudnya begini gitu ya. Kalau Anda dengan mengetik, pertama ya hurufnya sudah terbentuk, gitu ya. Kalau hanya hurufnya saja, kalau Anda ingin membuat simbol bagaimana, gitu ya. Kalau tulisan tangan kan Anda mau nulisnya jelek kek, bagus kek, mau bikin simbol bagaimanapun, mau bintang kek, urak-urak kek, atau tanda panah panjang, ini ke sini, terserah. Sekalipun jelek pun juga Anda pasti ngerti karena itu tulisan Anda sendiri, gitu ya. Itu keunikan posisi kertas itu yang tergantikan saat itu ya begitu, gitu ya. Kalau pakai handphone bagaimana? Handphone bagaimana dulu, gitu ya. Makanya dari dulu saya katakan saya penggemar Samsung Galaxy Note, gitu ya. Bukan buat gaya-gayaan, gitu ya. Tapi karena saya butuh stylusnya untuk menulis, gitu ya. Karena saya kamu tawarin saya apa tuh Apple juga saya nggak suka, gitu karena tidak ada stylusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ponselnya atau tabletnya ada stylusnya, Anda boleh nulis di situ. Itu lebih mudah, lebih aman gitu ya. Ya. Tapi jangan pernah mengetik pakai itu ya. Jadi intinya kalau note taking cari yang paling enak saja deh, yang nyaman Anda sih deh gitu kan. Tapi kalau misalnya sepengalaman saya mengetik di ponsel enggak banget deh, enggak kekejar gitu ya, kejar. Jadi pakai catatan saja. Ya. Karena bagaimana? Kan berbeda dengan keyboard fisik dulu ya. Kalau keyboard fisik dulu ya, bukan keyboard yang layar sentuh, touchscreen seperti itu. Kalau dulu saya karena merasakan keyboardnya layar fisik, maka saya bisa mengetik tanpa melihat tangan saya gitu kan. Tapi kalau misalnya layar sentuh kan malah lebih sukar layar sentuh, karena tidak ada sentuhan fisik di mana tuts itu menonjol gitu ya. Jadi kayaknya enggak gitu ya. Nah, jadi note taking itu silakan lakukan dengan cara yang nyaman. Saya sarankan dengan kertas atau buku catatan kecil gitu ya. Itu penting. Untuk apa?
apa tuh mereview hal-hal yang tertinggal tadi ya saat kita melakukan kesalahan lalu kita melakukan patching gitu ya. Yang kita patching apa? Gitu. Kata apa? Gitu ya. Kata apa? Nah, itu ya. Nah, selama saya praktek interpreting gitu ya, 99% saya pasti merekam. Ya. 99% pasti merekam gitu ya. Jadi itu juga bahkan saya ngalamin ngerekam yang pakai kaset. Itu saya alamin. Pakai kaset ngerekam sendiri ya. Jadi kalau misalnya you are in a team gitu, ya kalau Anda nggak merekam, Anda minta partner Anda untuk merekam juga. Gitu ya. Untuk apa? Untuk review sendiri nanti gitu ya. Review. Tadi gue gimana sih? Karena kita kan kalau kita bicara saja gitu ya, kita akan melihat tadi gue ngomong gimana ya? Apa ngomong kecepatan gitu ya? Apa misalnya ada mimik-mimik atau gesture-gesture yang nggak perlu gitu ya? Bagaimana itu buat kita ngaca sebetulnya gitu ya? Review itu record itu ngaca gitu. Kalau memang itu video ya. Kalau video sekarang lebih mudah video gitu. Kalau misalnya memang itu minimal suara saja deh. Ya suara. Jadi apakah ada yang salah itu buat review. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan ya biasa lah ya, Anda juga mengalami kalau misalnya suruh menerjemahkan secara lisan gitu kan, apa ya gitu kan. Akhirnya kita memparafrase gitu kan, membuat keterangan maknanya sama tapi lebih panjang gitu. Tapi nanti pas sudah selesai, oh iya tadi ini ya, artinya adalah ini. Jadi itu yang mesti diperhatikan ya, itu dalam menerjemahkan akan seperti itu ya. Nanti kita tinjau lagi nih diction patching itu seperti apa, lalu note taking seperti apa. Ketika nanti kita beranjak pada penerjemahan yang lebih tinggi tarafnya, jadi pada taraf paragraf. Gitu. Nah itu kan panjang gitu ya, membutuhkan lebih banyak waktu. Itu nanti note taking akan lebih penting dan sangat penting karena kita nggak tahu segalanya, ya. Hati-hati saat makanya saat kita menerjemahkan atau interpreting ya, makanya dalam praktik menerjemahkan, jangan lepaskan pandangan Anda dari klien saat Anda menerjemahkan. Jangan lepaskan pandangan Anda dari klien. Gitu ya. Kalau misalnya novice atau pemula, saat Anda melepaskan pandangan Anda sedikit saja dari klien, maka Anda sudah memikirkan yang lain. Entah mikirin kucing di rumah atau peliharaan di rumah, gitu, atau misalnya sama pacar masalah di rumah, itu akan terpikir. Gitu ya. Jadi tetap fokus, pandang itu ya, tatap si klien itu. Tetap tatap gitu kan, meskipun kliennya nggak enak tatap gitu ya, ya udah tetap aja, that's your money. Jadi harus bisa seperti itu ya, dan rapi dan baik ya, artinya pakaiannya baik, tidak membuat Anda sendiri jadi nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Jadi perhatikan itu. Terus kalau misalnya memang cewek misalnya lagi menstruasi, bagaimana nyiasatinya, sampai itu mengganggu ya, kalau misalnya ya, jadi itu penting. Terus juga rambut seperti apa gitu, jangan sampai Anda kalau lagi interpreter tuh sudah jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai ada tangan yang ngocok-ngocok muka, main rambut gitu ya. Biasa kan kalau di depan kamera rasanya pengen gerak-gerak aja gitu ya. Itu nanti kalau lagi bekerja jangan kayak gitu. Ingat, bisa jadi interpreting Anda pada hari ini bersama klien real itu hanya sebuah batu loncatan untuk peluang lebih besar. Gitu ya. Sekarang Anda freelance gitu kan, Anda menjadi interpreter gitu. Nanti kalau misalnya diminta sebagai private interpreter bagaimana? Ya kan? Udahlah, lu masuk perusahaan gua aja gitu kan, jadi interpreter gitu kan. Itu kerjanya nggak tiap hari gitu kan ibaratnya, tapi gajinya kan juga malah bulanan kan gitu, lebih besar. Jadi hati-hati, penampilan Anda pada hari ini bersama klien mungkin hanya batu pertama. Gitu. Ada peluang yang lebih besar. Jadi harus berpikiran positif ya. Interpreter itu jangan sampai nggak punya kartu nama. Ya, kartu nama pasti seperti itu. Kira orang Jepang gitu. Kalau orang Jepang tuh kartu nama udah must have dah gitu kan. Ya di sini saja ibaratnya 90% pasti nggak punya kartu nama kan gitu kan. Rata-rata orang Indonesia ya. Udahlah nomor HP aja atau misalnya nomor ponsel aja. Muroahnya nggak di situ ya, atau jadi harus punya kartu nama, jadi akan mudah. Gitu. Jadi itu lebih, kalau misalnya orang bekerja, apalagi seorang interpreter, ya seorang profesional yang tidak punya kartu nama, berarti dia seorang yang serius, gitu ya, serius dengan pekerjaannya, dan itu baik, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan.
Sir, mau nanya Ya. yang untuk minggu depan itu bagaimana ya, Sir? Minggu depan kan I won't be around ya. I won't be around, artinya saya tidak mengajar ya. Berarti minggu depan Anda ikutin instruksinya saja. Jadi minggu depan itu terjadwal untuk kuis ya. Terjadwal untuk kuis ya, untuk kuis. Di situ saya menjelaskannya Anda akan menerjemahkan atau menerjemahkan secara lisan sebuah lagu. Tapi itu karena memang saya belum buat ya, belum cari lagunya, itu bisa jadi lagu, bisa jadi puisi gitu ya. Yang saya pastikan adalah seandainya itu puisi atau lagu, itu adalah puisi dan lagu yang bertempo lambat. Ya, bertempo lambat dan berkalimat sederhana. Paham ya? Lambat dan sederhana. Bagaimana menerjemahkannya gitu ya. Ini sama kayak gini aja Rizky nih sekarang misalnya lagi menerjemahkan nih gitu ya. Menerjemahkan Anda posisi seperti ini menghadap ke kamera, cuman ada background songnya itu terdengar. Ya, dan Anda menerjemahkan itu. Paham kan? Iya, jadi sambil disetel musiknya ya, Sir. Kita Iya. bikin video sambil Nah, disetel ya musik. ini Anda ngomong kayak gini nih sambil dengerin videonya gitu kan, misalnya ada lagu Anda terjemahkan gitu kan dengan wajah terlihat seperti ini gitu ya, lagi menerjemahkan gitu ya, seolah-olah Anda menerjemahkan klien, tapi klien itu adalah lagu itu. Gitu ya. Ingat ya, jangan di-pause. Lagunya udah terus aja biar melantun aja gitu. Jangan misalnya lagu misalnya Why does the sun go on shining? Di-pause dulu, Anda mikir dulu baru terjemahin, enggak. Pokoknya itu jangan dipotong-potong gitu ya. Why does the sea rush to shore? Dia banyak mulu gitu kan. Ya, seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Dan itu videonya karena HP-nya canggih-canggih ya, artinya sekian menit aja, paling 5 menit itu sudah pasti besar sekali ya, bisa sampai 200 MB. Yang saya terima hanya ukuran 25 MB gitu. Jadi Anda silakan cari program file resizer atau misalnya kompresor gitu ya. Kalau misalnya itu susah buat Anda, ya sudah, video itu yang besar itu kirim aja ke nomor Anda yang lain lewat WA. Maka WA akan mengkompres sendiri video itu. Nanti misalnya katakanlah Anda punya nomor 2 A dan B, ya sudah dari nomor A Anda kirim video tadi ke nomor B. Dari nomor B udah terima kan tuh, itu baru dikirim saya lewat email. Gitu. Berapa lama Anda menerjemahkannya? Yaitu 100 menit. Yaitu berarti saat jam mata kuliah ini berakhir nih, sekarang katakanlah gitu ya, saat itulah Anda harus sudah mulai mengirim. Jangan tunggu 1 menit, 2 menit, 1 hari atau 3 hari, nggak bisa. Pokoknya 100 menit. Gitu ya. Kan lagunya cuma 5 menit. Ya masa dalam 100 menit Anda nggak bisa mengirimkan? Pasti bisa lah ya. Jadi jangan lewat dari jamnya. Ini misalnya dari jam sampai dengan jam 16.20 misalnya ya, dari sampai juga 16.20 berarti 16.20. Jangan lewat 16.20 Anda sudah mengirimkan itu ke email saya. Gitu ya. Ini karena ini adalah masih bentuknya kuis ya. Berarti itu, lagunya nanti dikirim ketika hari H ya, Pak? Ya hari H gitu. Anda nggak perlu zoom kan, jadi tinggal buka aja. Jangan telat. Hari H seperti itu dan diterjemahkan gitu sudah langsung ya, kirimin ke saya. Ya. Nah ini mudah karena ini kan hanya saya kasih 100 menit ya untuk lagu yang 5 menit itu saya kasih 100 menit karena ini masih kuis. Nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam UTS sudah real time seperti ini, ya mungkin juga saya langsung terjun Anda menerjemahkan gitu ya. Sekarang ini baru-baru Indonesia ke Inggris kan, Inggris ke Indonesia kan, nanti bisa sebaliknya kan seperti itu. Jadi kita perlahan-lahan intinya membiasakan diri dulu gitu ya. Saya katakan dari sejumlah kelas yang lain, kelas ini untuk interpreting paling bagus. Ya paling bagus artinya translation pace-nya itu dipenuhi gitu ya, gesture-nya juga bagus, nggak banyak, terus juga nggak banyak apaan sih, masih banyak Indonesia gitu itu juga bagus ya, artinya sudah mulai behave, kelas ini terbaik dan rata-rata nih 99% itu udah ya, artinya belum selesai sudah ngomong itu udah bagus ya. Jadi keep it up ya. Jadi kalau misalnya praktek menerjemahkan atau interpreting jangan nunggu giliran, harus maju gitu ya. Jadi biar Anda terbiasa. Makanya ini saya selalu minta videonya di-on-kan karena memang interpreting itu butuh tatapan. Ya kan? Beda dong misalnya Anda artinya bekerja di hadapan orang atau bekerja sendiri berbeda.
gitu ya. Bekerja dengan tatapan orang lain dengan tanpa tatapan tentunya berbeda, gitu ya. Kita ambil yang banyak tekanannya karena pasti kita akan banyak berhubungan dengan orang-orang yang memiliki tatapan beda-beda, gitu. Jadi itu harus diperhatikan, gitu ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Itu satu lagu, Pak. Kenapa? Maksudnya. Ya, Satu lagu full. buat kamu 7 deh. Oh, kan dong. 7 Maksudnya biar setengah apa gimana? Satu kan? satu lagu aja. Ya, saya belum bikin kok, ntar aja deh. Berapa pokoknya, satu lah, 5 menit. Ya, seperti itu. Jadi itu aja. Pastikan suaranya audible ya, audible itu kan. Kalau backgroundnya ya silakan saja mau dimanapun di luar, asal jangan mengganggu aja gitu ya. Di luar juga boleh, background terserah gitu ya, audible. Ya kayak ini aja minimal seperti saya ya setengah badan lah, kayak kita sekarang nih nampak misalnya kayak Esther gitu ya, Tobing itu misalnya nampak pokoknya setengah badan lah, atau kayak saya sekarang gini kan setengah badan artinya terlihat gitu ya. Jadi cukup setengah badan, yang penting audible ya. Seperti itu. Lagunya boleh sama-sama kayak yang lain nggak, Pak? Hah? Kan bapaknya yang ngirim nanti, Din. Lagu dari gue, Juni. Lagu dari gue. Pas hari H nanti, Saya nyari Din. sendiri. Oke, Pak. Yang bilang siapa nyari sendiri? Gini, saya mungkin memberikan lagu yang sama untuk kelas ini dan kelas yang lain. Gitu ya. Dan maksud saya, Anda nggak usah ember ya, nggak usah bilang-bilang kelas lain, paham nggak? Kalau mungkin misalnya kalau tanya kelas lain, lagu apaan? Misalnya lagu A, gitu kan, nggak usah dibilangin gitu ya. Bukannya culas, kasihan nanti dianya ya, dengan Anda memberikan tahuan bahwa lagunya ini di kelas gue gitu kan, dia akan mencari lagu itu pasti gitu ya, akan lebih siap gitu ya. Tapi akan lebih siap, mungkin dia nilainya akan lebih bagus, tapi nilainya bagus dari Anda, tapi kan kenyataannya enggak. Nyatanya dia karena punya waktu lebih ya. Jadi jangan ember, jangan dibilangin lagunya apa gitu ya. Kalau misalnya Anda memberikan tahu lagu itu, you are killing them somehow gitu ya. Jadi jangan diberitahu, biar dia tahu sendiri gitu ya. Nanti jadi kalau dikasih tahu kan dia tahu lagunya, dan itu dia jadi nggak belajar, tekanannya berbeda, artinya dia nggak terlatih. Gitu. Bukan berarti kita nggak setiakawan ya, jangan seperti itu. Oke, saya rasa terima kasih sudah bergabung di Zoom kita pada hari ini. Jadi minggu depan Anda lihat itunya saja ya, lihat online saja, tidak ada. Pokoknya saya kalau tidak mencantumkan alamat Zoom-nya, maka tidak ada Zoom-nya. Gitu ya, tidak ada alamat Zoom-nya berarti tidak ada Zoom-nya, gitu ya. Follow the instruction saja nanti seperti itu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Udah habis, Bapak.